Tapi mengenai state organ itu, what the meaning of state organ? Kita kembali ke situ dulu. Jadi konseptualisasi state organ itu apa sih? Organ negara, ya, organ negara. Apa itu organ negara? Didirikan atas inisiatif negara, kemudian dikelola oleh instrumen-instrumen negara, dibiayai oleh negara, bersumber dari APBN, pemangkunya itu digaji oleh negara. Itu state, dalam posisi state. Sedangkan advokat apakah begitu? Kan tidak. Advokat ini profesi. Advokat itu tidak dalam posisi state, tapi dalam posisi sebagai mewakili civil society, masyarakat. Advokat tidak digaji oleh negara. Advokat memperoleh honorarium dari jasa profesi yang diberikan pada pencari keadilan. Honorarium kehormatan. Ya, honorarium itu honor dari kehormatan. Dan advokat itu bukan pegawai, bukan pekerja, bukan tukang, tapi profesi. Dan profesi itu ciri-cirinya dia terdidik, terlatih, punya kode etik, ada organisasi, ya, independen itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa advokat itu state organ, itu menurut saya malah blunder. Degradasi profesi advokat itu sendiri, memasukkan kepada negara, padahal dia posisi di luar yang independen. Ya, menurut saya keliru cara pandang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam advokat. Saya Asosiat Profesor Dr. Firman Wijaya SMH, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia, Pradip. Mencermati apa yang disampaikan di berbagai media oleh Prof. Yusril Iza Mahendra selaku Menko Hukum, HAM, dan Kemasyarakatan. Memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Saya perlu menyikapi aspek filosofis yang paling penting lebih dahulu sebagai tugas advokat. Pertama, filosofi pro bono publico dan salus publica suprema lex. Keselamatan yang tertinggi, hukum adalah untuk rakyat. Keselamatan yang tertinggi adalah memperjuangkan keadilan buat rakyat. Itu tugas konstitusi seorang advokat dan organisasi advokat yang ada, ya, untuk memperjuangkan akses keadilan bagi kaum marginal, kaum yang terpinggirkan secara hukum. Nah, karena itu, dalam konteks Cakrawala Advokat Indonesia yang pernah dituliskan oleh Profesor Frans Hendrawinata, sikap mandiri, profesional, tidak boleh tunduk pada kekuasaan hukum apapun, karena kita negara berdasarkan hukum, restat, bukan berdasarkan kekuasaan atau mastat. Kita juga tidak boleh membela kelas-kelas tertentu, prinsip Klassenstat, apalagi ya tunduk pada kekuasaan mafia stat. Tidak boleh ada itu. Karena itulah independensi Pak advokat ya begitu luhur sebagai officium nobile. Seringkali ada sinistik mengatakan maju tak gentar, membela yang bayar. Tapi dengan filosofi salus publica suprema lex, maka kita para advokat harus membela kaum marginal, bukan sekedar pihak yang mampu membayar. Kemudian dalam konteks perundang-undangan, Undang-Undang 8 tahun 81 KUHAP dari pasal 69 pasal 74, kemudian Undang-Undang Advokat 18 2003 tentang advokat, dan Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sejatinya kaitan dengan pendidikan khusus advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, kode etik advokat, kemudian pengawasan dan dewan pengawas advokat, serta mekanisme pemberhentian sebagai advokat secara mandiri dan independen ditentukan oleh masing-masing organisasi profesi advokat. Nah, karena itu sebenarnya kalau mencermati pasal 1 angka 4, di situ disebutkan organisasi advokat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang tidak melanggar undang-undang, dia adalah organisasi advokat. Kemudian pasal 28 ayat 1, sejatinya memang pernah diuji apakah wadah tunggal advokat itu memang mampu menjamin kualitas profesi advokat, karena konstitusi tidak pernah mengurangi kebebasan berserikat dan berkumpul, apalagi membentuk organisasi profesi advokat. Periode 5 April 2003 sampai 2007 yang disyaratkan oleh pembentuk undang-undang membentuk National Bar Association dan keinginan terwujudnya wadah tunggal nampaknya tidak cocok dengan alam demokrasi dan karakter demokrasi di Indonesia. Apalagi historis pembentukan advokat di Indonesia tidak mengenal single bar. Justru malah
menunjukkan demokrasi yang memiliki semangat multibar. Sebagai perbandingan saja, di beberapa negara, sistem organisasi advokat di dalam beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, American Bar Association (ABA), itu juga memberikan keleluasan pembentukan bar asosiasi di tingkat federal. Artinya tidak satu organisasi profesi atau wadah tunggal. Justru di sana menunjukkan adanya multibar. Di Belanda itu Association Netherlands Orde van Advocaten itu hampir 19 sampai 20 ya organisasi advokat yang ada. Bahkan di Jerman juga federasinya atau Jerman Federal Bar itu hampir 28 organisasi profesinya. Itu dalam konteks perbandingan di beberapa negara. Di Indonesia, fenomena demokrasi, kelembagaan advokat yang bersifat multibar sudah tampak sebenarnya sejak surat MA ya nomor berapa itu? 52, surat MA nomor 89, surat MA nomor 73. Sejak tahun 2009 sampai 2010 bahkan terakhir 2015, surat-surat Mahkamah Agung ini sebenarnya menunjukkan sulitnya single bar yang memang tidak cocok dengan kondisi demokrasi dan multikultural di Indonesia. Nah, kemudian beberapa putusan MK juga, putusan 014 ya tahun 2006, putusan 066 tahun 2010, putusan 71, putusan 101, kemudian putusan 112 dan 36 PUU Mahkamah Konstitusi itu ya dari tahun 2006 sampai ke 2014 menunjukkan fenomena dari single bar ke multibar. Jadi pengakuan organisasi profesi multibar adalah spirit yang cocok dengan demokrasi Indonesia. Kemudian kedua, dalam konteks hak asasi manusia dan konstitusi, prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat ya, itu prinsipnya non-derogable right. Prinsip hak asasi, hak organisasi yang tidak dapat dikurangi sedikit pun. Nah, karena itu integrated atau compulsory bar itu bukan jalan yang tepat, apalagi menempatkan organisasi profesi advokat sebagai organ negara atau state organ. Dia organisasi profesi advokat itu lahir dari masyarakat, lahir dari natural social process ya. Karena itu single bar sudah sejak lama ya dipandang ahistoris dan tidak realistis. Karena itu sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Prof. Yusril, sebaiknya pemerintahan yang baru, khususnya Menko Hukum Prof. Yusril, mendorong organisasi-organisasi profesi yang tumbuh, ya biarlah tumbuh sesuai dengan demokrasi, dan mendorong independensi, otonomi organisasi profesi ya dari berbagai intervensi apapun, apalagi ketika menjalankan public legal services. Dia tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan apapun. Karakter terbuka, fairness, dan memiliki database digital organisasi profesi yang modern, serta audit finansial, ya audit keuangan. Apabila organisasi-organisasi profesi mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta penetapan standar kode etik profesi organisasi advokat yang modern, itu yang harus didorong guna membangun citra advokat Indonesia, idealisme advokat Indonesia, dan mungkin juga catatan keprihatinan ya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan advokat dalam status hukum pidana ataupun terpidana. Ini yang menurut hemat saya tentu penting untuk memastikan masa depan dan legitimasi advokat Indonesia. Advokat yang demokratis, organisasi advokat yang independen dan otonom, namun memiliki akuntabilitas kepada masyarakat, bangsa, dan negara sebagai advokat pejuang dan pejuang advokat. Salus publica suprema lex exto. Ya, selamatkan masyarakat sebagai tugas utama para advokat. Sekian, sampai jumpa FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat Indonesia. Salam Radin, salam Radin, salam Radin.